atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kok Agus sekarang juga posisi sakit, kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau kayak gini, Walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan khilaf, bisa salah khilaf. Ya silakan, kami umat muslim ini nanti gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Ya, kemarin saya dengar Yosef Paulusan katanya mau melaporkan. Ya kapan Yosef Paulusan pulang? Laporkan ke Agus, kita nggak ikut-ikut. Yosef Paulusan pulang, Saiful Ibrahim pulang, laporkan ke Agus. Ditunggu, jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agustan, tapi dia nggak pulang Yosef Paulusannya. Saiful Ibrahim mau penjarakan Agustan, tapi Saiful Ibrahim nggak berani pulang dari Amerika. Gimana sih? Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Ya. Hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan Anda. Di luar Yesus pasti binasa. Ya, oke Sobat Waras, kita akan membahas ya kembali tentang Agustan yang dikabarkan ya lewat pernyataan dari Hani Kristanto bahwa sebenarnya Agustan ini sudah mau dijemput oleh Polda Jabar. Ya cuman ya mungkin karena masih sakit ya. Makanya saya katakan kemarin sakitnya Agustan ini ya sepertinya acting atau berpura-pura sakit. Karena yang pertama ya dia takut dijemput oleh kepolisian. Yang kedua ya karena dia mengharapkan donasi dari pendukungnya. Ya, dan menurut saya hanya orang-orang yang gak waras saja yang masih mendukung perbuatan Agustan yang begitu melecehkan ya. Sebenarnya yang dia lecehkan ini bukan hanya sekedar buku kitab, tapi dia benar-benar menghinakan firman Allah. Dan orang yang menghina firman Allah itu memang akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Akan mendapatkan penghakiman. Siapa bilang ya kalau Tuhan itu tidak akan menghakimi ya. Tuhan orang Kristen tetap akan menghakimi setiap orang yang melawan firman-Nya atau menhina, menolak firman-Nya. Jadi yang Agustan hina ini bukan hanya sekedar kitab atau sampul kitab, tapi memang dalam hati dia itu ada suatu kebencian ya kepada firman Allah. Ya, karena Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, dan kawan-kawan, ya setelah dia menantang Tuhan Yesus dalam sebulan bahwa ya dia akan mati, ya. Lagi-lagi Tuhan Yesus tidak bisa dipaksa dan tidak bisa didikte oleh Agustan. Karena Agustan bukan levelnya ya. Bukan levelnya Tuhan ya. Agustan itu hanya sampah ya, hanyalah orang berdosa yang layak untuk dihukum. Kalau tidak bertobat, maka dia benar-benar akan ditimpa oleh murka Allah yang menyala-nyala itu. Makanya apakah sakitnya Agustan ini sungguh-sungguh atau acting? Ya kita tunggu saja. Ya kita tunggu saja perkembangan dia dalam minggu-minggu ke depan. Tapi kalau sakitnya ini benar-benar sungguhan, ya saya berani mengatakan bahwa ini merupakan teguran Tuhan untuk Agustan.
teguran Tuhan Yesus untuk Augustan supaya dia bertobat. Terlepas apakah dia punya riwayat penyakit kah? Karena bukan sebuah kebetulan loh, Agustinus tiba-tiba sakit. Apakah dia mengatakan alasan karena capek? Apapun alasannya, karena ketika dia membuat video ini, dia membuat dalam keadaan yang segar, yang sehat. Kok tiba-tiba dalam 2-3 hari, ya seminggulah, Agustin tiba-tiba sakit, ya. Apakah Anda mengatakan bahwa ini kebetulan? Ingat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita tunggu ya perkembangan Agustin ini. Apakah dia sungguh-sungguh akan dijemput oleh Polda Jabar, atau dia akan aman-aman saja? Ya, kita berharap ya yang terbaik, karena ini sebenarnya ya kita sih, walaupun Agustin ini nggak ditangkap ya nggak ada persoalan juga sih. Ya kan nggak ada persoalan juga. Ya tapi apakah kalian sanggup membendung tiba-tiba ada orang yang mengambil Al-Quran lalu taruh di bokong, lalu dikentuti? Apakah kalian sanggup juga menerima perlakuan yang sama? Makanya firman Tuhan sudah mengatakan, ya, apa yang hendak ya kamu ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada mereka. Begitu ya. Jadi jangan tunggu orang yang akan menghormati kita. Belajarlah kita yang terlebih dahulu menghormati orang lain. Dan ya, selain Agustin, kita akan terus menunggu juga perkembangan dari Julius Setiadi. Apakah juga Julius Setiadi ini akan segera diciduk ya oleh kepolisian, atau dia akan tetap menjadi ya orang yang lari terbirit-birit, nggak jelas ya, nggak berani menghadap kepolisian untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ya, saya sih berharap supaya hukum di negeri ini benar-benar adil, ya, benar-benar tidak pandang bulu, ya. Dan saya sebagai orang Kristen tetap mengasihi mereka yang menghujat Kristus, karena Tuhanlah yang berhak ya untuk menghakimi kalian sesuai dengan apa yang kalian tabur. Karena apa yang engkau tabur, itu pun yang akan engkau tuai. Bersyukur ya, kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk mengasihi. Seandainya kita diajarkan untuk perang, untuk menghalalkan darah orang, saya tidak bisa bayangkan, mungkin sudah ada orang-orang Kristen yang akan teriak ya supaya bunuh Agustin, bunuh Julius, atau pergi di Monas demo rame-rame, ya kan, bakar-bakar ban kayak orang gila, ya kan, kayak orang yang gak waras, ya kan. Ya kita bersyukur ya, kita bersyukur karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kamu. Karena apa? Ya, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi terimalah semua itu sebagai ya sebuah berkat, sebuah berkat. Karena disitulah akan teruji iman kita kepada Kristus. Ya, sekian video singkat dari saya. Salam sejahtera, salam waras. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Oke sobat waras, saya lagi di lokasi ini ya, bangunan rumah ibadah kita. Dan ini puji Tuhan terasnya sudah ditimbun. Setelah ini ya kita akan timbun lagi ya bagian dalam. Oke, itu ya informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.